Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Oktaviani dengan NIM 19248807 dari kelas Farmasi Reguler B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bentuk sediaan steril dari mata pelajaran Teknologi Sediaan Steril. Di sini kan ada apa sih yang dimaksud dengan steril dan apa sih yang dimaksud dengan sterilisasi, bagaimana cara pembuatan sediaan steril, lalu kenapa sediaan steril itu harus steril, dan bagaimana cara membuktikan bahwa sediaan itu sudah steril. Lalu fasilitas produk dan biasanya bentuk-bentuk dosisnya juga sudah ada. Cara penggunaannya atau administrasinya juga biasanya sudah ada dan sudah dijelaskan juga. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang min map ya, min map yang saya sudah buat tentang bentuk sediaan steril. Jadi apa sih yang dimaksud sediaan steril? Jadi steril adalah keadaan atau sesuatu yang bebas dari mikroba. Nah, mikrobanya itu biasanya tuh dengan virus, bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Itu sedangkan sterilisasi itu tingkat pemrosesan ulang yang diperlukan pada saat memprosesan peralatan, nah, atau perangkat medis dengan menghancurkan semua bentuk kehidupan. Kehidupan itu biasanya kehidupan mikroba. Nah, mikroba itu termasuk bakteri, virus, spora, dan jamur. Lalu bagaimana cara pembuatan steril? Jadi pembuatan steril itu ada dua metode, dengan sterilisasi akhir sama aseptik. Sedangkan sterilisasi akhir itu metode yang biasanya sering digunakan. Jadi yang paling digunakan juga dalam pembuatan sterilisasi. Nah, persyaratannya itu adalah zat aktif harus stabil. Zat aktif harus stabil dengan adanya molekul air dan tingginya suhu. Nah, suhu sterilisasi itu biasanya itu sering digunakan dalam sterilisasi autoklav, dengan menggunakan autoklav. Nah, biasanya kan kalau menggunakan autoklav itu dengan suhu tinggi, suhu tingginya itu 121 derajat Celcius selama 5 menit, selama 15 menit. Suhu tinggi 121 derajat Celcius selama 15 menit ya. Terus untuk aseptiknya itu juga sama, sering digunakan juga, tapi dia sensitif terhadap suhu tinggi. Jadi aseptik itu tidak menggunakan suhu tinggi karena nanti akan mengakibatkan penguraian dan penurunan farmakologinya. Nah, metode aseptik itu bukan cara sterilisasi, melainkan suatu cara kerja farmakologi yang memperoleh sediaan steril dengan mencegah terkontaminasi jasa trenik dan partikulat sediaan jadi. Jadi kalau misalkan perbedaan antara sterilisasi akhir itu, sedangkan sterilisasi akhir itu dengan suhu tinggi dan aseptik itu dengan suhu rendah. Untuk kenapa sediaan tersebut harus steril? Nah, kenapa sih harus steril? Ya karena sediaan tersebut langsung berhubungan dengan tubuh kita, dengan cairan darah kita, terus dengan jaringan tubuh kita. Jadi sediaan itu harus dibuat steril karena cairan tersebut langsung berhubungan dengan kita. Kalau misalkan sediaan tersebut tidak steril, ya nanti di tubuh kita juga akan menjadi rusak dan terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang di sediaan tersebut. Terus untuk bagaimana cara memastikan bahwa sediaan itu steril? Cara memastikan bahwa sediaan steril itu dengan cara proses pengerjaannya harus steril, maka dilakukan evaluasi mikrobiologi gitu. Jadi prosesnya dilakukan evaluasi mikrobiologi untuk mengetahui ada atau tidaknya partikulat atau pirogen atau cemaran-cemaran bakteri di dalam sediaan tersebut. Jadi kita bisa tahu bahwa di sediaan tersebut steril atau tidaknya. Untuk fasilitas dosisnya, jadi itu fasilitas dosis itu merupakan fasilitas yang
mengubah produk penyusun menjadi produk akhir dan siap dijual. Dan untuk bentuk-bentuk dosis biasanya kan ada banyak ya, ada injeksi volume kecil, terus ada injeksi volume besar, terus ada krim, gel, pasta, salep atau sediaan setengah padat atau semi solid, terus persiapan mata, terus tablet implantasi, terus pelet, sama penggunaan bubuk rekonstruksi. Nah, di bentuk sedang itu kan biasanya juga ada ya cara administrasinya atau cara pemberiannya. Nah, biasanya itu pemberiannya itu ada intravena, intraspinal, terus subkutan, terus intramuskular, sama intradermal. Nah, biasanya kalau intravena itu kan cara pemberian obat melalui pembuluh darah. Jadi nanti kita disuntikan di dalam pembuluh darah itu dengan menggunakan aboket atau venflon yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah dengan menggunakan jarum. Tapi di dalam pembuluh darah itu tidak ada jarumnya, cuman selang yang berbentuk aboket. Dan untuk intraspinal itu biasanya cara pemberian obat melalui suntikan ke tulang punggung bagian belakang. Nah, biasanya cara tersebut itu untuk pelakuan proses melakukan sesar itu biasanya pakai intraspinal. Nah, untuk intramuskularnya itu biasanya itu pemberian obat melalui otot. Nah, biasanya melalui otot itu dimasukkan ke dalam otot ya. Jadi intramuskular itu pemberian obat melalui otot. Sedangkan subkutan, nah subkutan itu biasanya pemberian obat melalui suntikan ke arah kulit, biasanya itu di bawah kulitnya dia, di bawah kulit tubuh kita. Itu melalui subkutan. Sedangkan intradermal itu biasanya suntikan yang tidak melalui bawah kulit kita atau kulit dermis ya. Kulit dermis biasanya sih itu penggunaannya pada vaksin biasanya tidak menggunakan suntikan di bawah kulit. Jadi ada perbedaannya masing-masing antara intravena, intraspinal, intramuskular, subkutan, intradermal, itu berbeda semua cara pemakaiannya. Pasti yang namanya sediaan ada cara pemberiannya masing-masing berbeda pasti. Ada yang sama dan ada yang berbeda dan tidak semuanya sama. Sudah sih, sampai di sini aja cukup presentasi dari saya dengan menjelaskan mind map tentang bentuk sediaan steril. Nah, dari rute administrasi itu kan ada penjelasan sudah selesai semua. Lalu ada persiapan mata ya. Nah, persiapan mata itu dibagi menjadi 3, ada lokasi, terus bentuk sediaan atau konvensional, sama bentuk sediaan baru. Nah, ketiga macam itu juga dibagi lagi dengan adanya lokasi. Lokasi itu biasanya ada topikal, intrakular, sama periokular. Lalu dibagi lagi menjadi bentuk sediaan. Bentuk sediaan konvensional itu biasanya ada larutan, suspensi, sama salep. Biasanya kalau misalkan mata emang ada larutan, suspensi, atau salep. Kalau salep emang biasa ditemukan ya untuk salep mata. Kalau untuk larutan juga biasanya di dalam bentuk obat tetes. Nah, kalau yang suspensi juga ada, mungkin jarang, tapi yang biasa ditemukan itu seperti larutan sama salep. Dan untuk bentuk sediaannya sekarang kan ada yang baru tuh. Nah, baru tuh yang berbentuk gel. Gel itu biasanya langsung dioleskan pada bagian mata. Terus ada larutan pembentuk gel, terus sisipan mata, lalu ada injeksi. Kalau untuk injeksi intravitreal, sama implan.
implan itu biasanya disebut mencangkok. Ya mencangkok sih kalau nggak salah. Terus untuk administrasi juga sama ya, sama. Pasti ada cara pemakaian yang berbeda-beda. Kalau misalkan larutan juga obat tetes mata tinggal ditetesin larutan. Terus kalau misalkan salep, di bagian salep bagian matanya, kelopak mata. Terus kalau untuk suspensi juga sama, mungkin diteteskan juga. Dari presentasi atau penjelasan yang saya jelaskan dari Minmap ini, presentasi dari saya dengan menjelaskan Minmap tentang bentuk sediaan steril. Jika masih ada yang salah atau kurang jelas dan kurang paham dengan yang saya presentasikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.